Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah labu di tepi asam, belabik nimpak semangke. Bapak ibu yang udah jawab salam, saya doakan masuk surga. Yang daan jawab salam, mudah-mudahan masuk angin. Apa kabar, semuanya sehat? Kita ucapkan Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama pengurus masjid, Al-Muhsinin, kemudian kepala desa Tumuk Manggis, serta perangkatnya, hadir rekan saya Bapak Dr. Haji Karman, MSc MH, serta beberapa tuan guru yang dapat saya sebutkan satu persatu, serta yang terakhir ibu-ibu yang di belakang nun yang jauh. Pak ayah medekannya itu udah jauh kayak masker lagi. Pak ayah medekan mana enak dari mana ini uan. Kalau lihat dari situ nampaknya ini uan semuanya. Walaupun daan saya sebutkan, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya kira akan ada sambutan, kemudian ngaji, ceramah, doa, barulah kita tutup. Nah, di mana-mana gaya. Tapi ternyata di Al-Muhsinin unik dia. Sepanjang saya ceramah bulan Muharram itu, Pak, dah 14 hari dah. Itu dia yang sian sambutan nih. Jadi memang karena undang ceramah inyan ya. Aiknya pun sian, coba lihat. Memang disuruhnya ceramah inyan. Ceramah lalu disiksanya, andi berinya minum gitu. Nah, tapi kalau udah gitu keadaannya, kita lihatlah berapa lama tuh ceramah bisa saya sampaikan. Biasanya panitia nyiapkan botol aqua botol yang 600 ml. Itu sesuai dengan durasi ceramah 60 menit, 600 ml 60 menit jadi 1 jam. Tuh si lalu ayatnya gimana? Nggak terbatas. Oh iya nggak bisa ya. Tapi saya senang, saya gembira malam hari ini. Kenapa saya senang, saya gembira? Dalam pikiran saya, nanti yang dengarkan ceramah tuh nggak terlalu ramai. Paling jadi jamaah sholat lah mati. Kenapa? Pertama penceramah lokal, yang kedua ini bukan hari hanya Muharram, jadi dalam pikiran saya tidak ramai, tapi yang hadir alhamdulillah ramailah itu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat itu dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okelah kita tanda tangan MOU jak dulu. Memorandum of Understanding between me and you. Ceramahnya kita sepakati 1 jam. Nah, setuju kita pi? Oh, dah setuju, dah laka aja lah. Dah setuju semuanya. Tadi mulai jam 7.45, insyaallah laka jam 8.45. Itu pun kalau si an yang nguap. Kalau saya lihat ada orang 2 nguap, langsung saya tutup. Kenapa? Nggak ada lagi gunanya lama-lama ceramah, orang dah ngantuk. Kita di atas bukan lagi biapi-api, dia di bawah biai air. Bagus, kita tutup aja lah gaya. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, tadi saya sempat dikirimi balihonya. Ternyata ada 2 balihonya depan, kayak segi. Ada judulnya di sini, dengan semangat tahun baru Islam, tahun Hijriyah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah katanya. Judulnya seperti ya.
Jadi yang pertama yang nak saya sampaikan bahwa hadir ke majelis ilmu ini catatannya, sebelumnya saya sampaikan bahwa itu bukan ceramah ya. Saya tidak pernah merasa ceramah depan orang tua. Saya lihat tuh kan banyak yang tua-tua yang dah diintai-intai malaikat maut. Pasan umak saya, nong nanti kalau kau ceramah banyak orang tua di depanmu, kau tidak usah ceramah. Yo gimana mak, saya diundangnya ceramah, kau cerita-cerita aja. Tidak boleh nyeramahi orang tua itulah. Oh jelah mak. Nah, jadi yang saya sampaikan itu adalah cerita-cerita apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya alami dari pengetahuan saya yang sangat terbatas. Jadi yang pertama yang nak saya ceritakan bahwa Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang keluar rumah untuk nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita yang di dalam masjid itu insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Jadi ternyata dengan ilmu bisa membuat orang yang mudah masuk surga. Kalau masuk surga aja mudah dengan ilmu, apalagi untuk urusan dunia. Jadi intinya kalau nak kita sukses bahagia dunia akhirat, syarat pertama itu harus berilmu, Pak. Tak bisa mudaan berilmu kita. Sukses dunia akhirat, ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh orang, wahai Ali, kau kalau ditawari antara milih ilmu dengan harta, kau milih ilmu atau harta? Kata Ali, aku milih ilmu. Kata Ali. Saya nak nanya ibu-ibu, boleh ke bu? Bu, nampaknya dah bermatian. Bu, boleh ke saya nanya? Ibu mun ditawari antara milih kitab atau HP, ibu milih kitab atau HP? Kitab. Pret. Macenya pun tak tahu ya. Tanya bapak aja lah. Pak, bapak mun ditawari antara milih kitab atau HP, bapak milih kitab atau HP? Dan HP jujur ya bagus daripada Nun pemula. Pilih kitab katanya Pak Haji. Tapi kata Ali, aku mau ditawari antara milih ilmu atau harta, aku pilih ilmu, kata Ali. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Apa itu? Pertama, kata Ali, ilmu dia yang jaga aku, tapi harta aku yang jaga dia. Bapak punya duit di rumah 10 juta, simpan dalam lemari. Lemarinya dikunci. Lemarinya di dalam kamar. Kamarnya dikunci. Dah berapa gig kuncinya? 2. Kamarnya di dalam rumah. Rumahnya dikunci. Berapa kuncinya? Rumahnya di dalam pagar. Pagarnya dikunci. Pagarnya di dalam komplek. Kompleknya dikunci. Lalulah Pak security kuncinya hilang. Harta susah kita jaganya, tapi dengan ilmu dia yang jaga kita. Saya muntakaan bermotor, muntakaan nyupir pakai oto, karena saya tahu mata itu kalau melihati aurat perempuan bisa hilang hafalan. Makanya saya mun be oto langsung ilmu tu jaga saya. Sana kau lihat, ya kata pendek. Tapi namanya kan takaan be oto gimana ya Pak? Di depan namoy lampu merah, kita nak nunduk beoto kan tidak mungkin. Jadi gimana solusinya? Lihat sikit-sikit aja.
biar dah hilang gila gitu. Dulu saya kuliah S1 di UIN Jakarta. Lulus S1 itu wajib hafal 8 juz. Wajib. Sarjana syariah saya ya, wajib hafal 8 juz Al-Quran baru bisa lulus. Dulu begitu balik entah berapa juz lagi saya tidak tahu. Barang ke toko hamo itu oleh. Dah anak dilihat. Jarang-jarang dapat gitu. Jadi harus diulang-ulang lagi hafalan untuk nyegarkan. Maka ilmu itu dia yang akan menjaga kita. Coba lihat Bupati Sambas, Pak Haji Satono, berilmu, maka dia dijaga oleh ilmunya. Siapa yang jaganya? Satpol PP. Kemana-mana dikawal lah Satpol PP, polisi setengah. Dishub ikut, bahkan jadwalnya dah jelas. Kasihan juga dan melihat Satpol PP kadang-kadang. Nah, jadi dengan ilmu dialah yang akan menjaga kita. Yang kedua kata Ali, ilmu, dengan ilmu aku bisa nyari harta. Tapi dengan harta belum tentu aku dapat ilmu. Contohnya saya pagi ceramah ke Pontianak, daan bawa duit. Baliknya kena beri duit di Pontianak. Di masjid itu tipis harapan saya. Tidak usah khawatir para kampung pengurus masjid, tidak usah khawatir. Saya ceramah di mana-mana dan suah ngarapkan amplop. Amplop jak malar saya buang. Ndaan diberi amplop ndaan apa-apa. Macam saya ceramah di Babul Jannah, di Masjid Al Kausar Lumbang Keramat. Ndaan diberi amplop ndaan apa-apa. Kenapa? Dah ditransfernya. Entahlah di situ camas-camas juga saya rasa. Barangnya disuruh ceramahinyan we. Coba lihat, dah dicucuk hidung baru kasih deh. Keluar. Sigi keluar, apa-apa. Saya ndak biasa pakai singgung-singgung ya Pak. Daripada nyakiti perasaan, bagus sebutkan dah ya. Iya. Nah, tapi sayangnya tuh kita tak akan ceramah dia nyurung gimana kita nak makan. Pale-palenya tadi pas lagi duduk, dia nyurung, kan bisa saya makannya. Tapi ndak ada apa-apa. Saya ceramah tuh bebas. Bapak ibu boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh bahkan kalau ngantuk boleh sambil tidur. Nah, yang nak tidur tidurlah, dan apa-apa. Palan-palan saya balik. Orang di Amerika ya payah nak tidur. Dia baru bisa tidur kalau pagi ke dataran rendah, lalu ke tepi pantai, baru dia bisa tidur. Di Amerika, tapi kita di Sambas alhamdulillah gampangnya orang tidur. Baru nak melihat muka khotib dah nguap. Padahal jadaan lama khutbah ya. Inilah luar biasa nikmatnya jadi orang Islam. Sampai mana kita adik tu cerita ceramahnya cerita amplop soalnya. Iya jak cerita saya di Pontianak Pak Haji. Sekali lagi saya ya di Pontianak. Di Sambas tu mudah-mudahan sami lah gitu. Jadi dengan ilmu itu bisa kita nyari harta. Contoh ringan lagi, karena itu peringatan Hijriyah, tahun baru Islam, saya nak ngambil segi contoh yaitu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama dengan Nabi. Orang hijrah ke Madinah itu kan Pak, dia ndak bawa apa-apa sahabat. Baju di badan inyan gawe karena ndak dibolehkan. Ikut dengan Nabi, pas nyampai di Madinah kosong. Tapi Abdurrahman bin Auf otaknya bisnismen. Nyampai di Madinah, apa kata Abu Musa Al-Ansori, sahabatku Abdurrahman bin Auf dari Makkah, kau ndak usah khawatir di Madinah. Kambingku ada 4, kau pakai 2, aku 2. Gitu kata Abdurrahman bin Auf.
Lalu kata dia, kau ndak usah takut lapar di situ, ndak usah takut ndak ada tempat tinggal. Rumahku kamarnya ada 4, kau pakai 2, aku 2. Yang lebih hebat lagi kata dia, kau ndak usah khawatir ndak nikah di situ. Biniku ada 4. Kau pilih mana yang paling cantik, yang kau suka, ku caraikan dia hari itu, kawinlah kau dengan dia. Sampai gaya Pak. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, "Naan, makasih dah nawari aku macam-macam. Tunjukkan aja aku mana jalan ke pasar. Di sinilah nanti aku akan memulai hidupku," kata dia. Naan nyampai sebulan dah dikuasai pasar oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ilmu. Dengan ilmu bisa dia nyari harta. Tapi dengan harta belum tentu kita bisa dapat ilmu. Contoh, saya di kampung ya ada orang kaya tambak ikan, tapi tidak tahu macam. Yang ngelola tambak ikannya ya anaknya kaya, tapi tidak ambil ilmu. Kata anaknya, ya coba ayah belajar macam, ajarilah ini. Suruhnya diajarinya ayahnya, baca ya ngeje, pakai ngeje. PEPP PEP SO so DEDN den, apa bacanya ya? Odol. Barang ya lihatnya gambar odol. Lalu dibawa ke Pontianak jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan ke Pontianak, nginap di hotel. Di hotel ya kan ada lift. Di depan lift ada tulisan open. Terkejut dia, basarnya situ open katanya. Di kampung open untuk buat kue. Lalu ada Cina nak masuk ke dalam. Apa kata dia? Hei, saya nak masuk kalau kau angus. Hayya, ini orang kenapa kata dia. Saya masuk kalau kau angus. Masuklah Cina ke dalam. 5 menit kemudian terbuka agak pintu lift, keluar orang Afrika. Apa kata dia? Dah aku padahkan, saya nak masuk. Angus kau. Jadi dengan harta belum tentu kita dapat ilmu. 2. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, perbedaan ilmu dengan harta, kelebihan ilmu dibanding harta, ilmu kubarikan bertambah, tapi harta kubarikan berkurang. Dah satu bapak nguap. Seorang lagi. Dah habis ke waktunya? Oh, dah jam 8 lewat. Dan apa-apa, karena pertama itu hujan, sajuk, jak mun di rumah sadap ngetok gitu. Ambil kain gambar berkumbuk. Munadilah masih kain gambarnya, tapi saya ceramah terus terang, tergantung dengan jamaah. Itu dia. Kalau jamaahnya semangat, saya tetap semangat. Semalam saya di Tengaran 80 menit hujan sagian labat. Baliknya kebanjiran. ACB putusan urat tinggi saya ceramah. Barang berlawanan dengan hujan. Sajuk itu masjid sagian bagus luar biasa. Asi lengkap, coba lihat. Hidup kita ya. Oh hidup. Karena sudah juga saya jumpa di masjid orang ya, dipasangnya asi untuk gaya-gaya nah. Pas saya tanya, Pak tang panas ruangan ada AC-nya. Gaya-gaya aja ya Pak Ustadz ini. Luar biasa. Saya karap dah sholat di situ, cuman di belakang dipakai masker, banyaklah yang daan kanal. Jadi memang gaya pengurus masjid yang betul, yang bagus, dipenuhi segala hajat untuk kepentingan jamaah sholat. Duit kas masjid itu harus betul-betul digunakan untuk kepentingan jamaah, bukan ditimbun-timbun. Dan heran saya, ada pengurus masjid bangga tiap hari Jumat diumumkan duit 100 juta saldo, tapi nak ansuah dibangunkan ke apa-apa. Berdosa pengurus masjid. Mana pengurus masjid?
di masjid lain. Masjid lain. Saya harap tidak ada yang tersinggung dengar ceramah itu. Berharap ijan usah ada nak yang tersinggung. Karena pengalaman di beberapa tempat ada orang tersinggung. 2 hari lah kak ia mati pak. Bukan ceramah saya hebat, memang ajalnya dah sampai. Itu akan dituntut nanti di akhirat dan dia harus minta maaf dengan jamaah. Lah sampai duit kas masjid itu untuk kepentingan pribadi, itu harus izin jamaah. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu maka kalau ilmu tadi kata Ali ku berikan, make ilmu ku bertambah. Tapi kalau harta ku berikan, berkurang dia. Ibu punya duit 5 juta, diberikan 500.000, kurang. Tinggal berapa jadinya? 4,5 juta. Harta kita berikan berkurang, tapi ilmu kita berikan bertambah. Saya hafal Al-Fatihah, datanglah ibu minta ajari Fatihah. Pak Ustadz ajari saya Fatihah. Saya makin hafal, ibu itu jadi hafal. Nggak ada ibu-ibu datang ke saya, Pak Ustadz ajari saya Al-Fatihah. Maaf bu, dah habis. Maka dengan ilmu ini dia akan bertambah ketika kita ajarkan, sedangkan harta berkurang kalau kita berikan. Nah, dari hadis yang pertama yang saya sampaikan tadi, siapa aja yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau ke surga aja Allah mudahkan, api agilah untuk urusan dunia. Untuk anak-anak kita pak, saya nyarankan kepada bapak-bapak atau siapa aja lah, di situ kan di Masjid Al-Muhsinin ini banyak yang udah berpendidikan tinggi. Ada Pak Haji Karman yang udah doktor, ada Ibu Eni yang udah doktor. Itu harus dicontoh, motivasi ke anak-anak kita. Sekolah maksud saya. Bu, ibu, bu, sekolahkan anak sanak cincing yang dibanyaki. Oh salah, kedik banyaki cincing Pak Ustadz. Naan. Silakan banyaki, tapi yang paling saya daan setuju, ketika cincingnya banyak, anaknya sekolah agama pak, ngaji. Entak duit 5.000 untuk bayar guru ngaji. Berapa? 5.000 mahalinyan. Bayangkan itu. 5.000 mahalinyan katanya. Katanya nak masuk surga, tapi 5.000 kemahalan. Sedangkan WC umum di Pontianak sekarang dah 5.000 pak. Tulisannya bukan lagi kancing 2.000, berak 3.000, pas berak dimintanya 5.000. Nah, petang 5.000-nya saya kunci tulisannya 3.000 berak. Kau kan berak pasti kancing kan. Joi lo mati. Boleh aja kalau nak banyak-banyak cincin silakan, tapi pikirkan, lihat juga nanti anak kita sekolah. Kalau cincin ia pernah kita gunakan untuk nyekolahkan anak kita ke sekolah agama, belajar ilmu Allah, maka itu akan nanti jadi amal jariah kalau kita mati. Ibu banyak cincin, isuk lusa mati. Yang tukang lapasi cincinnya. Lakinya. Kata dia begitu disebutkan innalillah, bukan innalillah dia. Alhamdulillah lo mati. Mati kau. Kebetulan yang nyelawat ada yang cantik, itu dia yang kupindang galak. Dan semuanya orang laki gaya pak. Cuma rati-rati gaya. Aduh kata ibu dan sadok ceramah Pak Ustadz tuh. Giliran mati kita tolen. Oke kita balik sekarang bapak yang mati. Bapak kalau isuk lusa mati, maka lihatlah ada ke anaknya yang dah mau ngaji, ada ke anaknya yang mau sembahyang diajaki ke masjid. Kalau ada, tananglah bapak di kubur sini. Akan ada yang selalu ngangkat tangan mendoakan bapak tengah malam, atau paling indah sholat 5 waktu. Ya Allah ampuni dosa ayahku. Gitu dia. Banyak anak. Itu kalau anak kita banyak tuh bagus malah.
Semuanya soleh solehah, mantap. Sana ikut program KB 2 anak cukup. Saya tidak setuju 2 anak cukup ya. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti pun saya jadi presiden, nak saya buat program ini. Pasti yang nyoblos saya bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu dikoyaknya ke atas suara. Saya 7 adik. Bini saya 14 adik. Banyak itu. Tersinggung saya melihatnya guys. Bagus Pak, banyak anak ya. Kak coba kalau cuma 2 anak. 1 tersalam, 1 kanak satrom habis. Kalau 4 balas, 1 kanak satrom masih ada 3 balas. 1 kanak satrom lagi masih ada 2 balas. Gaya dia. Dan hebatnya sekarang ayah mertua saya anaknya 4 balas. Tiap bulan seorang merik 1 juta. Berarti sebulan berapa? 14 juta. Kata ayah mertua saya, mun tahu gitu dolok ke ku tambahi lagi anakku. Oh jadi tidak boleh ke Pak Ustadz ikut program KB? Boleh, hukumnya boleh. Yang boleh itu ngatur keturunan, itu yang boleh. Tapi mutusi keturunan haram dalam fikih. Kalaklah nunggu dah kelas 1 SD baru nak punya anak lagi, boleh. Tapi kalau kata dokter ibu tidak boleh lagi hamil karena dah 3 kali sesar, itu bukan kemauan kita, itu memang udah kehendak yang maha kuasa, itu boleh. Tapi yang sengaja, misalkan dah cukup 2 anak aja, lalu melakukan KB apa namanya yang dah hamil lagi, tahu-tahu berangkat anaknya berdua pakai oto ke Pontianak, belanggar mati kedua-duanya. Nah si anak lagi anakmu. Gimana aku nak hamil lagi tuh bang? Bukan berarti nak doakan anaknya mati, nah. Maksud saya itu bahwa Nabi mengatakan, kata Nabi nanti di akhirat aku akan bangga. Kalau yang terbanyak di akhirat nanti adalah umatku, kata Nabi. Nabi bangga di akhirat kalau yang terbanyak adalah umatku. Tapi tentu banyak anak ya berkualitas, bukan manang banyaknya tolen, antu semuanya. 1 penjudi, 1 pemabuk, 1 kena HIV, 1 pencuri, pengedar narkoba. Tentu Nabi kecewa. Yang paling top banyak anak, tapi semuanya berkualitas. Kayak dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekolahkan anak-anak kita semampu kita. Saya jak bukan keluarga orang kaya, terus terang. Umat ayah saya SD pun tidak tamat, bahasa Indonesia pun tidak lancar. Saya bawa ke Jakarta 2 kali wisuda. Saya bawa milih pakaian, mak silakan mak pilih pakaian. Pas dapat pakaian, apa kata dia? Tanya ke yang jual, bang berapa suti? Yo kita nawakan makku di. Berapa suti katanya? Mak bukan suti, salai. Wah ya salai kata dia. Ibu dari mana kata orang yang jual? Dari Sambas. Sambas tu di mana? Entah aku pun tak tahu katanya. Karena umat saya itu kerjanya nurih 20.000 sehari. Mana mungkin disekolahkan dengan anak sampai S2? Walaupun sekarang lagi S3 belum laka. Insya Allah nyusul Pak Karman nanti tahun depan atau tahun depannya lagi. Gitu. Tapi apa yang saya ingat pasan umat saya, nong, umat memang miskin. Tapi Allah Tuhanmu kaya. Sekolah kau. Kalau ada aja Allah beri jalan, umat akan selalu doakan kau di setiap sholat umat. Gitu Pak. Jadi dimotivasi anak nong, ayah tuh cuma Pak RT, kau harus jadi camat. Geye. Nong, ayah tuh cuma tamat SD, kau harus sarjana. Geye Pak, usah nak dilamahkan semangatnya. Nong, ayahmu tuh jak bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayahmu. Ndak gitu dia. Makanya dimotivasi anak.
berikan pendidikan dia. Oh, harus sekolah agama ke Pak Ustadz? Basicnya yang harus agama, dasarnya SD, SMP, SMA. Soal dia nak kuliah nanti, silakan dia nak jurusan apa. Dia bisa jadi dokter, lulusan pesantren kan bisa jadi dokter. Terbayang nak ibu jumpa dokter, bapak terbayang tak kalau jumpa dokter ya hafal Quran, ngajinya bagus, kita datang nak besuntik ya, disuruhnya baca solawat dulu. Sakit apa Pak? Ayolah aku darah tinggi, sabar Pak ini. Sakit itu ujian dari Allah, ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asobathum musibatun qalu, diceramahinya dulu Bapak. Belum disuntik dah sehat nolok. Ya Allah, kata dia, Bu dokter, cantik-cantik ternyata paham agama. Dolok di mana sekolahnya? Di pesantren Pak. Pesantren mana? Di Jawa Pak. Masya Allah, cantik, pintar, hafal Quran. Dah nikah ke belum? Belum. Apa kata si ibu di samping? Ya Allah ibu, cantik-cantik belum nikah ke? Andailah aku ada anak bujang di rumah, ku pinang kau untuk anakku. Kata ibu, kata bapak dalam hati, andai isuk biniku mati, ku pinang kau. Daan Bu, ya ngarang-ngarang cerita ya be. Terbayang oleh kita kalau punya anak yang paham agama, dokter. Selama itu kan dokter-dokter. Nah, sampai kita beranggapan ketika sakit pergi ke dokter, lalu sembuh, beranggapan dokter yang menyembuhkan. Rusak dah iman kita ya. Ketika berkeyakinan dokter yang menyembuhkan sakit kita, rusak dah iman kita. Dokter itu hanya ngobati, sembuh datangnya dari Allah. Dokter yang paham agama, Pak sabari, kami dokter hanya ngobati, sembuh tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati kita Pak. Basicnya agama, silakan dia sekolah umum. Basic agama, boleh dia kuliah di Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan, S1 Sarjana Perikanan, balik ke Sambas. Ya, aku asalnya beternak ikan ya. Ngapitang berternak ikan, sarjana perikanan ya. Ikan apa yang nak kau ternakan? Ikan kali ya. Banyak yang nak kau piara, 2 ekor aja ya. Sikitnya 2 ekor. Memang 2 ekor ya, tapi sekok sebesar ikan paus. Mantap ya. Bisa dijadikannya genetikanya itu menjadi sebesar ikan paus. Jadi tidak harus nanti dia jadi ustadz. Jangan bayangkan kalau sekolah agama itu jadi ustadz. Siapa yang nak diceramahi? Nah, yang penting itu basicnya dia udah kuat. Maka sekolahkan anak-anak kita. Saya tidak khawatir sekarang masalah pendidikan. Tidak khawatir saya soal pendidikan komputer. Banyak anak-anak kita pandai komputer. Saya tidak khawatir masalah anak-anak kita pelajaran bahasa Inggris. Tidak khawatir. Banyak anak-anak kita pandai bahasa Inggris. Tapi yang paling saya khawatir adalah pendidikan akhlak anak-anak kita. Banyak sekarang anak-anak kita Pak lebih menghargai HP-nya daripada orang tuanya. Makanya saya tidak heran, hebat anak Pak Haji ya. Kenapa Bu? Baru nak kelas 2 SD dah pandai bahasa Inggris. Naan istimewa. Terbayang anak orang kacik-kacik pandai bahasa Inggris. Mundaan caya pagi ke Inggris. Kacik-kacik sinun pandai biak bahasa Inggris Pak Haji. Hebat anak Pak Labai baru nak kelas 1 SD dah pandai bahasa Cina. Naan istimewa. Karne li chung sui wan seng an nyi cian chan pek li kian lo chan min. Kacik-kacik pandai bahasa Cina. Tapi mudah cerita akhlak itu naan sumenye orang bisa narapkannya kepada anak-anaknya. Ada anak kadang-kadang ketika neuannya sakit, bukan dia peduli neuannya sakit. Malah diambilnya HP, difotonya neuannya nangis. Masukkan ke Facebook, update status, akhirnya neuanku sakit. Ada kejadian anak orang kaya
anak orang kaya. Coba bapak-bapak yang kaya nunjuk tangan Pak. Boleh Pak? Yang kaya, orang kaya situ coba nunjuk tangan. Ada kah? Saya tahu di situ banyak orang kaya. Cuma nak ngaku kaya kan supan. Mundaan kaya pun macam kaya dah ya. Ada anak orang kaya 3 hari nak masuk sekolah, bolos dia. Lalu didatangilah guru agama ke rumahnya Pak, untuk meyakinkan. Begitu dah nak nyampai di depan rumahnya, nampaklah umaknya dari jauh guru agama anaknya itu. Iya kan guru agama anakku, kata dia. Senyapatlah dia magi anaknya ya. Nong, situ antar. Apa mak? Cepat kau betapur ke kamar. Ngapain tang betapur mak? Yo ada guru agamamu datang. Ngapain aku tang disuruh betapur? Umak baru kini SMS gurumu. Umak padahkan kau sakit 3 hari dah masuk. Apa kata si anak? Justru umak yang betapur di kamar. Ngapain di? Aku pun baru kini SMS guruku. Ku padahkan umak mati. Pak, anak kita jahat, kadang jak kita juga ngajarinya. Ditelepon lah palak kampung tuh, diangkatlah anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Pak Pung. Adik ke umakmu? Bantari, mak Pak Pung nelpon. Padahal kan umak si An di rumah. Maaf Pung, kata umak dia si An di rumah. Kita yang ngajari anak. Makanya kalau ingin bapak ibu punya anak yang soleh dan solehah, berilmu dunia akhirat, jadilah kita teladan yang baik. Jadi contoh bagi anak-anak kita. Dan bisa nak nyuruh anak ke masjid tuh, kalau kita malah nak ke masjid. Biar kacik banyak pongah di masjid itu, salah satu penyebabnya ayahnya nak ke masjid. Salah satunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kampung-kampung ya, merokok di teras masih pakai kolor tolen. Katanya nong ke masjid nong, ke masjid nong, ke masjid nong. Ayah tangdaan, ayah dah besar. Ke masjid wagasku dah ya, kata dia. Nah itu giliran kita lagi. Ibu gaya juga. Gimana ibu nak punya anak soleha, anak cuma disuruh-suruh ngaji, dia tak ngaji. Nong, lakak maghrib kau ngaji ya. Umak tangdaan, umak nak nonton sinetron Ku Menangis. Pagi ku menangis, siang ku menangis, malam ku menangis. Pokoknya siang malam ku menangis. Membayangkan betapa dah boleh dilanjutkan. Itu pakal di masjid, pun di luar lakak saya nyanyikannya ya Pak. Oh jadi Pak Ustadz apa lagu ya? Tetangga sebelah mukanya tolen. Kadang kita dah rajin ke masjid, tapi tetangga malah daan ke masjid. Anak saya nanya, ya tang daan ke masjid bapak iya, belum dapat hidayah. Ya dah kita padahi, dah kita ajak. Bisa nak berhenti ngajaknya, kalau sampai ajal kita datang berhenti baru. Nah jadilah teladan bagi anak-anak kita semuanya. Madrasatul ula. Ibu orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Saya kadang melihat banyak anak nih berprofesi ganda, berkepribadian ganda. Kenapa? Di sekolah diajarkan sholat tepat waktu, tapi di rumah orang tua tidak sholat. Di sekolah diajarkan berkerudung nongi, kata guru yang panjang. Umaknya keluar rumah tidak berkerudung. Berkepribadian ganda. Di sekolah diajarkan nong buang sampahi pada tempatnya. Orang tuanya mawaknya piknik jalan-jalan buang sampah dari oto. Macam ndak suah sekolah orang tuanya. Betul? Dari bunyi betulnya ndak yakin nampak. Nah itulah pesan pertama saya dari hadis. Karena kita sebenarnya nanti mau kan masuk surga ini. Ya, dari bunyi maunya tang ndak yakin juga. Ke surga ndak mau, ke neraka. Jadi bapak nak kemana sebenarnya? Di akhirat tempat cuma 2,
mundaan sorge nerake. Iya, nak masuk sorge singgah dolok, singgahnya pun di nerake. Iya. Mau masuk sorge? Biasakan nuntut ilmu. Dengarkan ceramah, ndak harus ke masjid. Sekarang kan teknologi itu dah luar biasa canggihnya. Dari kamar, dari saya lihat di Penambang Sejangkung, di kapal feri Sekura, orang muka ceramah saya. Saya di belakangnya, ndak tahu deh. Angguk-angguk saya. Bagus Pak ceramahnya. Oh, kata dia, itu di Palu Ustadz idolaku katanya. Lo mati, aku dah tahu kau aku Ustadz. Makanya ceramah-ceramah ini saya upload Pak di Facebook. Untuk apa? Amal jariah. Kalau isuk lusa saya mati, masih ada orang yang dengarkan ceramah saya, ngalirlah pahalanya juga untuk saya. Makanya harus cerdas beramal sekarang. Banyak orang ceramah, penontonnya cuma orang 10 naang yang hadir. Lah kayak ada si an lagi. Saya walaupun si an yang hadir tuh tadi cuma orang 10, tetap ceramah saya. Biar saya berdua dengan kamera. Ya dah biasa saya berdua dengan kamera. Assalamualaikum jamaah sekalian. Padahal si an orang. Nanti yang nontonnya itu tadi buruk kini saya upload. Yang nonton sampai malam itu udah 46.000 tayang. Nah, berarti kan dah ramai yang nonton ya. Nah, oleh karena itu ya inisiatif saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibaih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang ingin dimudahkan jalannya masuk surga, rajin-rajinlah nuntut ilmu. Gampang sekarang dengarkan ceramah dari rumah bisa. Tapi ngapa tang masih datang ke situ? Nak dengarkan ceramah saya kan tinggal buka YouTube. Tulis HATOLI, enter hatoli, beserak-serak ceramah saya di sini. Tontonlah. Tapi Pak, ada bedanya. Ada bedanya antara dengarkan ceramah di YouTube dengan datang langsung ke majelis. Apa itu? Pertama tadi Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang kedua masih hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, fahuwa fisabilillah, maka bagi dia dapat pahala jihad seperti orang berperang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya masing-masing. Jadi kita nih yang dalam masjid sekarang sedang berjihad fisabilillah. Banyak pahalanya, besar pahalanya, dan yang paling besar pahalanya yang duduknya daan nyandar. Peace. Yang soalnya yang daan nyandarnya pahalanya lebih duduknya itu tenaganya lebih banyak. Pak Haji Karman padahal dekat mimbar dia bisa ajak nyandar, enggak nyandar dia. Karena dia dah tahu ceramah saya. Kalau enggak nyandar pahalanya insya Allah 2 kali lipat. Yang nyandar kalau nak 2 kali lipat pindah ke tengah sih. Bahwa fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik kata Nabi. Gitu. Karena datang ke situ ada pahalanya, maka setan tidak akan tinggal diam. Banyak di antara kawan-kawan kita mungkin yang dah lulus dia datang ke situ. Begitu kita nak berangkat tadi, ibu dah mulai nak nyari undung-undung yang mana, yang hijau ke yang biru ke yang kuning ke yang merah. Bingungkan lo oleh setan. Akhirnya dapatlah warna putih. Dahlah kata setan, kau nak pagi ke usah dah we. Itu hari hujan sajuk, bagus kau di rumah aja nonton adik kopi kuih banyak masih sisa Idul Adha masih. Di rumah aja. Tetap aku nak ke masjid kata ibu. Aku nak melihat inyan ke adik Ustadz Hatoli di Masjid Al-Mus. Kata orang Ustadz Hatoli ya ganteng. Pas nyampai ke masjid, ya Allah ternyata inyan. Tentu ganteng lah saya, masa cantik. Kata setan kalau kau nak pagi, ya pagilah. Tapi kalau kau di masjid kau ngobrol aja. Ngobrol, kita ceramah, dia ceramah juga di belakang. Bu, ibu ngobrol keadaan di belakang.
Daan, berarti lulus dia dari godaan setan. Kadang banyak Pak yang ngobrol tuh, maklumlah zaman Covid barang-barang serba naik. Minyak naik, kecap naik, telur naik, beras naik, yang turun cuma celani. Habis celani lakinya beturunan. Nah, hendak kata ibu, aku tetap nak dengarkan ceramah khusyuk. Yalah kata setan, dengarkanlah ceramah, dengarkan. Tapi kau tidur aja weh, tidur. Tatap dah anak tidur. Digo, dia agilah setan, daan berhenti setan. Silakan kau dengarkan ceramah, kata dia, usah nak tidur, usah nak tidur. Tapi kau mainkan HP aja. Mainkan HP Pak. Selama Ustaz ceramah dia mainkan HP. Akhirnya daan dengarkan ceramah. Berhasil kata setan. Maka yang dengarkan ceramah sampai lakak kalah. Jam berapa tadi lakaknya ini jadi janji kita? Hah? Jam 9? Daan. Jam 8.45 Bang. Nak korupsi juga di masjid tuh. La ilaha illallah. Gitulah sukanya ceramah depan keluarga biasa lapas gitu. Nggak ada beban. Pak Ustadz aja yang kepedean katanya. Nah ibu bapak hadirin yang saya hormati, digodelah kita oleh setan ini, dia tidak akan rela, tidak akan ridho kalau kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya perbedaannya dua ya. Yang ketiga perbedaannya, kalau hadir dengarkan ceramah langsung ke majelisnya, kita dapat doa dari kawan. Dapat doa. Doa dari siapa? Pertama doa dari kawan. Saya baru datang tadi dah langsung kan nak doakan. Apa doanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Nak kaya doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu Pak Ustadz. Makanya saya mun pagi ceramah disambut orang pakai selamat datang, saya diam. Selamat datang Pak Ustadz, diam saya. Ngapain selamat datang? Datangnya selamat, baliknya dan suah orang selamat balik Pak Ustadz. Sian. Ceramah di SM